Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asri Ayu Purwati di La Academia Family YouTube channel. Kali ini saya akan melanjutkan sharing kita yang minggu lalu sudah saya bahas terkait dengan penelitian dosen pemula. Nah, jadi insya Allah ya, untuk video-video ke depan kami akan coba ulas semua penelitian hibah dari Kemenristek BRIN untuk para bapak dan ibu dosen. Nah, tujuannya di sini untuk apa? Tujuannya di sini adalah untuk memotivasi Anda semua untuk dapat bersaing memenangkan hibah penelitian dari Kemenristek BRIN. Dan juga ya, di awal ini kami akan memberikan beberapa penjelasan terkait dengan hibah-hibah tersebut, dan nanti di akhir juga akan kami lengkapi dengan video-video sharing dari kami terkait dengan tips dan juga trik bagaimana cara memperoleh hibah tersebut, baik hibah penelitian maupun hibah pengabdian kepada masyarakat. Nah, berkaitan dengan hibah kompetitif nasional ya, kalau minggu lalu itu dipersyaratkan untuk peneliti pemula yang berasal dari PTS ataupun ya perguruan tingginya masih binaan. Nah, bagaimana solusinya jika yang kemarin penelitian dosen pemula Anda hanya dapat mengajukan sebanyak 2 kali sebagai ketua? Artinya kan setelah Anda sebagai ketua 2 kali ya, Anda tidak bisa lagi melakukan penelitian dosen pemula. Hibah selanjutnya ini merupakan jawaban ya bagi kita yang sudah tidak bisa lagi mengajukan proposal hibah penelitian dosen pemula dan juga belum memenuhi persyaratan untuk ke penelitian dasar maupun penelitian terapan, yang mana kalau dasar dan terapan itu persyaratannya lebih banyak lagi. Diantaranya Anda harus memiliki jurnal internasional terindeks bereputasi sebanyak 2 ya, dan juga jurnal ataupun jurnal nasional terakreditasi ya, SITA 1 maupun SITA 2. Jawaban yang selanjutnya adalah dengan ya membuat suatu proposal hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Nah, itu dia tadi yang akan kita bahas di video kali ini. Sebenarnya apa sih hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi? Jadi hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ini diperuntukkan untuk Anda dosen ya yang mungkin masih tergolong pemula, yang berasal dari perguruan tinggi binaan ya, di klaster binaan dan juga klaster madya. Jadi hanya klaster 2 perguruan tinggi ini saja yang dapat mengajukan hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir gap ya. Gap apa? Gap antara kelompok-kelompok peneliti yang ya berasal dari perguruan tinggi madya ataupun binaan tadi dengan perguruan tinggi yang lebih di atasnya. Makanya dinamakan kerja sama. Apa yang akan Anda lakukan di dalam hibah penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ini? Yang namanya kerjasama, tentu yang pertama kita membutuhkan mitra. Nah, jadi persyaratan utama ya di dalam hibah kerjasama antar perguruan tinggi ini adalah Anda wajib memiliki mitra. Oke, nah sekarang kita akan bahas satu per satu untuk requirement-nya kelompok pengusul dan juga requirement-nya kelompok mitra. Yang pertama ya, persyaratan yang pertama yang seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa kelompok peneliti pengusul atau yang dinamakan dengan TPP atau tim peneliti pengusul ya, itu wajib berasal dari perguruan tinggi dengan status klasternya binaan atau madya. Yang kedua ya, TPP ini tadi pengusulnya itu terdiri dari 1 orang ketua dan juga maksimum 2 orang anggota ya, yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Oke, yang selanjutnya TPP ini wajib adalah dosen yang bergelar maksimum magister. Jadi kalau sudah doktor tidak bisa melakukan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi sebagai TPP. Dan juga TPP ini maksimum jabatan fungsional dosen pengusulnya adalah lektor. Makanya tadi saya katakan bahwa PKPT ini masih dalam lingkup untuk dosen-dosen yang masih pemula, yang biasanya masih berstatus S2 ataupun magister, dan juga berstatus biasanya masih asisten ahli. Makanya setelah penelitian dosen pemula itu dimunculkan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi yang masih dalam tahapan ingin mengembangkan, ya, mendorong dan juga memotivasi para dosen-dosen pemula ini tadi.
Nah, yang selanjutnya lagi adalah requirement untuk TPM. Nah, jadi Anda tadi memiliki mitra. Mitranya harus mitra yang seperti apa? Nah, yang pertama, mitra ini harus berasal dari perguruan tinggi yang berbeda dengan perguruan tinggi pengusul. Jadi, jika Anda tadi klasternya Madya dan juga binaan, dan Anda misalkan berasal dari satu kampus, ya, Anda harus mencari mitra yang berasal dari luar kampus Anda, tidak boleh berasal dari perguruan tinggi yang sama. Dan juga ya, persyaratan selanjutnya, mitra ya tidak boleh merupakan kampus tempat Anda pernah belajar. Untuk klaster penelitian tentunya jika tadi TPP itu adalah berasal dari binaan ataupun Madya, artinya Anda harus mencari TPM ya, peneliti mitra ini tadi yang berasal dari klaster perguruan tinggi yang lebih tinggi dari klaster perguruan tinggi Anda. Selanjutnya ya, untuk TPM tim perguruan tinggi mitra itu tadi tentunya dosennya harus juga lebih tinggi daripada pengusul. Artinya tadi pengusulnya kan dipersyaratkan itu wajib magister. Nah, untuk TPM-nya itu dosennya wajib berpendidikan S3. Nah, selain dari pendidikan S3 itu tadi, untuk ketua TPM ya, yang tadinya terdiri kan TPM-nya dari satu anggota dan juga satu ketua. Nah, ini satu ketua TPM-nya itu harus memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi itu minimal sebagai first author ataupun corresponding author. Nah, jadi memang orang ya ataupun dosen yang kita ajak kolaborasi di PKPT ini tadi harus memiliki requirement yang lebih bagus ya dalam bidang penelitian, agar mereka mampu membimbing kita ya dalam menghasilkan sebuah penelitian dan juga publikasi yang berkualitas, dan tentunya luarannya ini wajib dalam jurnal internasional bereputasi. Untuk pendanaan dari penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ini, pendanaannya adalah didasarkan kepada proposal yang diajukan. Apakah proposal yang diajukannya itu termasuk di dalam SBK riset dasar maupun SBK riset terapan. SBK ini tadi juga nanti didasarkan kepada ruang lingkup penelitiannya. Apakah ruang lingkup penelitiannya itu skalanya kecil, menengah, dan juga skalanya besar. Nah, nanti itu ya akan menentukan berapa sih pendanaan yang akan diberikan kepada hibah ya penelitian kerjasama antar perguruan tinggi ini tadi ketika Anda akan mengupload proposal Anda di Simlitapmas. Nah, untuk pendanaan ini biasanya sih kalau untuk kerjasama perguruan tinggi ini tadi ya dia berlangsung tidak hanya 1 tahun tetapi melainkan 2 tahun. Artinya selama 2 tahun Anda akan melakukan kerjasama. Biasanya kalau kita sudah masuk di dalam SBK riset dasar dan juga riset terapan ya, terlepas dari itu nanti skalanya kecil, menengah ataupun skalanya besar, biasanya dananya itu sudah di atas 100 juta rupiah untuk 1 tahunnya dalam pelaksanaan risetnya. Nah, nanti berapa yang disetujui ya tergantung dengan SBK ya riset mana yang Anda ajukan, dan juga berapa anggaran yang disetujui oleh DRPM dan juga reviewer. Selanjutnya ya, janji-janji yang akan kita berikan di dalam kerjasama PKPT dengan dana yang juga tidak sedikit tadi adalah tentunya lebih besar, yang mana janji-janjinya ini juga didasarkan dengan luaran, baik itu luaran dari riset dasar maupun luaran dari PKPT yang terdapat pada SBK riset terapan. Nah, untuk riset dasar sendiri ya, itu luaran wajibnya adalah yang pertama, 1 jurnal internasional bereputasi ya pada setiap tahunnya. Selanjutnya ya, selain jurnal internasional bereputasi, Anda juga wajib menerbitkan 1 buku ber-ISBN dan juga nantinya mengikuti conference yang terindeks ya, dan nantinya juga memperoleh proceeding dari conference tersebut. Yang mana conference di sini diwajibkan yang terindeks itu adalah 3 buah conference, dan juga nanti mempublikasikan 3 buah buku chapter. Nah, itu jika SBK riset PKPT-nya adalah SBK riset dasar. Nah, untuk SBK riset terapan ya, Anda wajib membuat 1 model ataupun produk ya dari luaran yang Anda peroleh yang namanya riset terapan. Tentu biasanya kita membuat riset yang tujuannya memang sudah untuk diterapkan, artinya model ya, produk, perwarupa dan segala macamnya ya, teknologi yang Anda buat dalam riset terapan ini tadi Anda tuangkan dalam bentuk KI yang terdaftar. Dan juga ya, yang kedua,
uji coba ya. Ini ada semua dokumen-dokumen uji coba dari produk yang Anda hasilkan dari riset yang telah Anda buat ini tadi. Itu merupakan luaran wajib dari SBK riset terapan untuk PKPT-nya. Nah, selanjutnya lagi pengusulan itu nanti dilakukan di SIM Litbangmas, di mana kita sudah menggunakan SIM Litbangmas yang terbaru. Jadi untuk PKPT ini sama pengusulannya juga menggunakan SIM Litbangmas yang nantinya ya pengusulan itu dilakukan oleh TPP dan juga TPM. Itu tadi terkait dengan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, yang mana ini dapat menjadi alternatif bagi Anda dosen-dosen pemula yang memang sudah tidak bisa lagi mengajukan hibah penelitian dosen pemula dikarenakan persyaratan Anda untuk jurnal tadi belum memenuhi ya, dan juga Anda sudah mengajukan penelitian dosen pemula sebanyak 2 kali. Anda dapat mencoba untuk menggali lagi dan memotivasi lagi diri Anda untuk melaksanakan penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya ya, semoga penjelasan ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.